dia akan keluar dan terjebak sendiri ya. Ini sudah terjadi ya, dia terjebak pada saat pertukaran cuaca yang sama dengan di Eropa ya di sono. Akhirnya dia terjebak, terbunuh sendiri ya. Ini juga dipropagandakan News Indonesia yang kadang saya pikir ya, mudah-mudahan Pak Prabowo ini semua news-news di Indonesia jangan membuat propaganda perpecahan ya, memaparkan bagaimana tertangkapnya si Yahya Sinwar ini di dalam rumahnya yang bertumpuk duit jutaan dolar ya. Bagaimana Yahya Sinwar dan Hamas ini memperbodoh rakyat hanya untuk kekayaannya sendiri ya. Satu lagi yang saya dapat ya, saya pernah juga ngajak ada teman dekatnya, anak perempuan saya orang Libanon, satu kuliah dia, mereka keluar dari Libanon dan tinggal di sini. Dia juga sama seperti yang Pak Paul interview bagaimana pemerintah di sana, padahal dia bukan Kristen, dia Islam loh, tapi Islam moderat. Mereka tidak menyukai Hamas ini. Mereka juga merasa bahagia bahwa IDF ini dapat memberantas dan memusnahkan Hamas ini, kepala-kepala Hamas ini ya, tokoh-tokoh Hamas ini. Mereka sangat bergembira juga. Itu dulu dari saya pengantar sedikit. Thank you waktunya Pak Dr. Joseph. Saudara apa? Fakasya, ya nih, 2D, silakan. Salam semuanya. Shalom, shalom. Si Ompung kemana nih si Ompung ya? Ya, tadi penjelasan di Benyamin ini sangat bagus ya. Tapi saya lihat tadi mengenai yang di Palestina itu bagaimana Yahya Sinwar keluar dari terowongan itu dengan membawa barang-barang mereka, tas, handbag ya. Saya ingat tentang Lot. Nabi Lot kan keluar dari peristiwa Sodom dan Gomora. Pak Paul, istrinya menjadi tiang garam itu melihat ke kiri memikirkan harta dunia. Sama seperti itu saya lihat si Yahya Sinwar, istrinya saya kira itu pakai Louis Vuitton, itu mereknya, tasnya itu ya, saya lihat dari bentuknya ya. Lalu kemarin TV di Indonesia mengabarkan bahwa sebenarnya yang diduga bahwa rumahnya si Benyamin Netanyahu kena roket ya, sebenarnya itu dari dari apanya Israel ya, menjelaskan dari IDF-nya Israel menjelaskan bahwa misalnya kenapa itu terjadi karena nyasar, bukan ke rumahnya si Benyamin, itu ke Ferian Wonung, itu berupa rumah persinggahan kalau kita bilang, bukan rumahnya, bukan privat rumahnya, itu rumah persinggahan kalau Ferian Wonung ya. Jadi ini newsnya Indonesia terlalu membesar-besarkan cerita dan tidak berhenti untuk propaganda adu domba ya, saya lihat ya. Jadi kemarin juga saya ceritakan bagaimana si Yahya Sinwar ini akan keluar pada musim dingin. Ternyata benar, dari IDF itu diberitakan bahwa si Yahya Sinwar dari terowongan ke rumah penduduk, ke terowongan, melarikan diri. Dia nggak keluar dari Gaza. Nah, apalagi kemarin kan saya sudah duga pasti tertangkapnya si Yahya Sinwar ini dia terpojok pada saat musim dingin. Di sana sama dengan di Eropa. Kalau sudah suhu dingin bagaimana, apalagi di terowongan, tidak ada sistem pemanasnya ya, dia akan keluar dan terjebak sendiri ya. Ini sudah terjadi ya, dia terjebak
pada saat pertukaran cuaca yang sama dengan di Eropa ya di sono. Akhirnya dia terjebak, terbunuh sendiri ya. Ini juga dipropagandakan News Indonesia yang kadang saya pikir ya, mudah-mudahan Pak Prabowo ini semua news-news di Indonesia jangan membuat propaganda perpecahan ya. Terus tentang pemerintahnya Indonesia sekarang, saya lihat pemerintahnya Indonesia Pak Prabowo, saya sedikit merasa apa ya, merasa kesal sih enggak, karena pidatonya Pak Prabowo ada kata-kata untuk membela Palestina ya, dari penjajahan ya. Ini saya tidak menyangka Pak Prabowo menyetuskan itu, sementara Palestina tidak pernah dijajah. Nah di sini saya pikir Pak Prabowo sebagai perdana dia diangkat menjadi presiden, memberikan pidato yang sama seperti itu. Jadi saya merasa Pak Prabowo ini bisakah nanti tegas dalam memilih dan memberi keputusan, sementara pidatonya dia sudah mengucapkan untuk membela Palestina dari belenggu penjajahan ya. Ini sedikit saya kurang terima akan pidatonya Pak Prabowo. Makanya memang bagus semua pidatonya untuk swasembada pangan Indonesia. Dia menjanjikan 2005 Indonesia lepas dari ketergantungan import beras ya, makanan dari luar. Nah, sementara saya pikir begini loh, di Indonesia itu pertanian itu sudah semakin terjepit, yang ada bangunan gedung-gedung ya, dan perkebunan sawit. Terus saya lihat ya, kebanyakan bagaimana ini Pak Prabowo apakah bisa menanganin ini, sementara yang sebelah mereka mendesak untuk membela Palestina ya. Padahal di news di Indonesia tidak memaparkan bagaimana tertangkapnya si Yahya Sinwar ini di dalam rumahnya yang bertumpuk duit jutaan dolar ya. Bagaimana Yahya Sinwar dan Hamas ini memperbodoh rakyat hanya untuk kekayaannya sendiri ya. Satu lagi yang saya dapat ya, saya pernah juga ngajak ada teman dekatnya anak perempuan saya orang Libanon, satu kuliah dia mereka keluar dari Libanon dan tinggal di sini. Dia juga sama seperti yang Pak Paul interview bagaimana pemerintah di sana, padahal dia bukan Kristen, dia Islam loh, tapi Islam moderat. Mereka tidak menyukai Hamas ini. Mereka juga merasa bahagia bahwa IDF ini dapat memberantas dan memusnahkan Hamas ini, kepala-kepala Hamas ini ya, tokoh-tokoh Hamas ini. Mereka sangat bergembira juga ya. Itu saja dulu Pak Paul. Yang lain boleh nyambung. Bu Dora. Ya. Ya ini Bu. Oh, Pak Paul standby. Oh ya, sorry. Kenapa? Ya ini yang sorry, kirain Pak Paul nggak standby. Ini Pak Andi ini kalau ini Bu Lucy dulu. Kalau udah nih Pak Andi atau Stefan ya, atau si Abdul nih. Si Abu. Silakan Bu Lucy. Iya, saya cuman sedikit saja. Shalom semuanya, salam Bapak Pastor Paul dan semuanya. Iya, terkejut juga ya, seperti judul di hari ini, rumah Netanyahu di rudal Iran. Nah, sepertinya dia mengejutkan lagi ya, supaya orang dunia itu tertuju kepada mereka itu, tapi kan itu cuman mainan saja ya, karena memang begitulah strategi
orang-orang penjahat itu ya. Dan padahal itu sudah diwaspadai oleh ya Netanyahu ya, semuanya itu resikonya memang begitu. Tapi ya itulah, kiranya Tuhan menyertai dan melindungi Netanyahu dimanapun berada, dilindungi Tuhan ya. Itu harapan kita. Tapi sampai Hamas itu pupus dan lenyap dari muka bumi ini, barulah Israel aman ya, tinggal aman. Juga dunia aman kalau Hamas itu habis, dikikis habis ya. Jadi Israel itu memang betul-betul mungkin seumur lah ya, seumur hidup lah ya, memang harus berjaga-jaga gitu. Karena teroris itu nggak habis-habisnya dia mengancam ya, membuat kejutan seperti itu. Walaupun kembang api nanti udah menebar kemana-mana, dia sebarkan di berita-berita yang hoax gitu ya, dia supaya orang dunia itu mau bersekongkol dengan dia ya. Tapi ya kita sudah tahu Tuhan melindungi ya Israel dan juga Netanyahu. Dan juga buat Bapak Prabowo ya, saya rasa sih setelah dilantik rasanya aman, rasanya damai, rasanya hati ya. Ya karena kita tahu bagaimana perjuangannya, kegigihannya, seperti Bapak Pastor Paul bilang tadi ya, perjalanan hidup sangat kuat sekali. Nggak ada kali tokoh nasional Indonesia seperti kegigihan Bapak Prabowo ya, yang menghadapi hidupnya dari mulai berjuang mengabdi kepada nusa dan bangsa, dan juga kekuatan jiwa raganya itu, walaupun bagaimana dia tetap gigih, kuat, dan kiranya dia boleh memberantaskan satu nanti radikalisme. Kalau dia mampu, kepemimpinannya mampu memberantaskan, melenyapkan radikalisme di Indonesia, dia menciptakan sejarah yang luar biasa. Dia memang betul-betul tidak bisa menandingkan dia ya. Kalau kepemimpinannya boleh melenyapkan radikalisme. Dan kedua, bagi intimidasi ya, intoleran, dan juga intoleran dia harus menyelesaikan di dalam kepemerintahannya. Dan ketiga, undang-undang penistaan agama itu harus dihapuskan. Harapan kita ya di kepemimpinan Bapak Prabowo dengan Gibran ini ya. Dan keempat, koruptor. Kan itu penyakit negara ini adalah koruptor, intoleran, radikal, dan apalagi teroris ya. Jadi kalau yang empat itu saja dilenyapkan dari NKRI, NKRI kita, rakyat kita akan aman, damai, dan bersukacita di dalam Tuhan, tinggal di negeri sendiri ya. Kita harap, kita berdoa ya, supaya kepemimpinan kabinet merah putih itu memang betul-betul merah putih, merah berani, putih berani karena benar ya, dan putih bersih hati mereka sungguh-sungguh. Dan dalam kabinetnya juga, karena kepemimpinannya dari kepalanya lah, maka ekor-ekornya itu nurut ya, supaya kabinet-kabinetnya itu yang ada di dalamnya itu terhindar dari koruptor ya. Jadi rakyat kita pun sangat senang ya, bahagia. Mungkin kalau dua periode nanti dia akan terpilih kembali ya. Kita doain agar walaupun umur sudah itu enggak jadi masalah, tapi
dia harus menciptakan sejarah yang baru, betul-betul baru gitu. Itu harapan kita ya, putra putri bangsa Indonesia. Kita dukung dalam doa kepemimpinan kedua mereka itu ya. Jadi karena mereka seimbang, saling melengkapi ya. Ya, jadi itulah harapan saya, kita semua ya. Kongrat ya buat pelantikan Prabowo dan Gibran. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan melindungi dan menyertai kepemimpinannya, pelayanannya bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu harapan saya. Bapak Pastor Paul, terima kasih, Tuhan Yesus berkati.